saya Martriana Ponimin Said. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai proyek komunikasi strategis atau dahulunya komunikasi strategis lanjutan. Untuk diingat, ini materi kita pembahasan untuk komunikasi strategis pada organisasi non-profit atau organisasi sosial. Ya, jadi bergerak pada isu-isu sosial, lingkungan hidup, masyarakatan, dan lainnya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana organisasi sosial tersebut melakukan monitoring dan evaluasi dalam kampanye, dalam program komunikasinya. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah kita itu adalah mempelajari bagaimana tahapan dan proses evaluasi, kemudian mengetahui konsep dan alat evaluasi komunikasi strategis, tentunya untuk organisasi sosial ataupun organisasi non-profit. Jadi pada tahapan evaluasi, ini melihat bahwa evaluasi itu sangat penting dan bermanfaat bagi organisasi ke depannya, ya, karena organisasi itu tidak berhenti pada campaign tersebut saja, tapi harus keberlanjutan, ya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, kita akan mempelajari keberhasilan dan kegagalan dari program-program yang kita laksanakan. Ya, apa saja keberhasilan yang dicapai, apa saja kegagalan, itu pasti ada dalam sebuah perjalanan organisasi, dan itu harus dilakukan monitoring dan kemudian dievaluasi di akhir program, di akhir tahun, atau kerangka waktu yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian evaluasi ini adalah mengukur hasil yang diperoleh dengan melihat apa saja program yang berjalan baik dan kemudian pengembangan program selanjutnya dan memikirkan evaluasi selanjutnya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan, ya, yaitu bahwa apakah program-program yang berjalan baik, kemudian apakah pengembangan program selanjutnya, dan apakah inovasi, ya. Jadi walaupun ini sebuah organisasi non-profit ataupun organisasi sosial, inovasi dari program atau visi misi yang dijalankan itu harus ada agar tadi keberlanjutan dari organisasi tersebut bisa berlanjut terus, gitu ya. Karena misalnya kita membahas tentang isu-isu tertentu, kalau kita hanya berhenti setahun ataupun 2 tahun, apa jadinya, gitu ya, masyarakat tersebut ataupun kelompok masyarakat ataupun target sasaran yang akan kita capai, ya. Jadi harus ada keberlanjutan. Nah, langkah dalam proses evaluasi ini, yang pertama adalah tentukan kepada audiens siapa dan tujuan dari evaluasi ini. Ya, jadi menentukan dulu kita mau evaluasi audiensnya siapa, karena ingat ini evaluasi dalam hal komunikasinya, ya, dalam program komunikasi strategisnya. Sehingga komunikasi strategis bottom line-nya adalah audiensnya siapa, kan, target halayaknya. Kita bicara pada target halayak yang tepat. Nah, ketika evaluasi juga kita harus menentukan dulu kita mau evaluasi pada audiens siapa dan tujuan kita melakukan evaluasi itu apa, ya. Jadi misalnya audiensnya kurang mendapatkan perhatian atau kurangnya interaksi atau engagement dari audiens, ya, keterlibatan audiens, jadi bisa dilakukan evaluasi. Salahnya di mana? Apakah dari penyampai pesannya atau pesannya atau programnya atau hal lain di luar itu, ya. Jadi itu yang harus dilakukan evaluasi. Yang kedua adalah telaah hasil yang dituju dan tujuan yang terukur, ya. Jadi setelah kita pasti sudah menentukan tujuan apa yang mau dicapai dari organisasi, tujuan komunikasinya. Nah, kita bisa menelaah atau melihat, ya, bagaimana hasil dari tujuan tersebut, apakah tercapai, apakah masih jauh dari capaian, ya, yang ingin dicapai, ya, target, gitu. Itu yang kita harus telaah. Kemudian proses evaluasi juga membutuhkan tim kerja dan waktu kerja yang jelas, ya, timetable-nya, penentuan waktu dan sebagainya. Dan dalam membangun tim kerja dalam evaluasi, tentunya ini menjadi sejalan dengan apa yang tujuan utama oleh organisasi. Ya, jadi tim kerjanya tidak merasa juga bahwa evaluasi ini sebuah punishment atau hukuman, ya. Jadi harus dilihat ini tujuannya adalah membangun tim kerja. Langkah keempat adalah menentukan cara untuk mengukur capaian tujuan tersebut, ya. Jadi organisasi harus menentukan caranya untuk mencapai tujuan seperti apa. Misalnya kita dengan membagikan kuesioner atau berdialog langsung dengan halayak sasaran
atau FGD ya, atau cara-cara lain itu kita bisa tentukan gitu dalam proses evaluasi ini cara-caranya. Yang kelima, kemudian membentuk proses laporan evaluasi. Jadi ketika sudah mengadakan beragam cara ya evaluasi, itu laporannya seperti apa yang akan dibuat. Nah, itu yang jadi langkah kelima ya. Jadi ketika evaluasi ada laporan untuk apa? Untuk nextnya, untuk berikutnya ya, mungkin tahun berikutnya, semester berikutnya, atau hal lainnya, sehingga ada dokumentasi dari organisasi. Oke, konsep selanjutnya adalah bicarakan bagaimana konsep dalam perencanaan komunikasi strategis. Ada konsep apa aja sih ya dalam evaluasi ini? Itu kita harus memperhatikan satu siklus komunikasi. Ya, jadi dalam mengevaluasi ataupun monitoring, ya monitoring dulu itu kita harus lihat dulu siklus komunikasi dari program komunikasi kita seperti apa. Ya, kita tahu siklus itu bisa bergerak dari isu sendiri ya, seberapa jauh isu itu sudah berkembang, ataupun sebuah campaign itu sudah berkembang ya, apakah masih dalam tahap perkenalan atau pendahuluan atau sudah sampai tahap akhir ya, itu yang disebut dengan siklus. Jadi konsep itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga terkait bingkai isu ya, untuk membangun pemahaman publik biasanya ada bingkai isu yang terbentuk ya. Jadi harus dilihat kita menggunakan bingkai isu apa ketika campaign itu dilakukan ya. Jadi kita bisa evaluasi dengan tepat. Kalau bingkai isunya kita untuk menggerakkan engagement atau keterikatan dari halayak sasaran, maka evaluasinya pada hal tersebut ya, pada bingkai isu tersebut. Kemudian yang ketiga ada smart communication objective ya, spesifik, measurable, achievable ya, relevan, communication objektifnya ya, jadi harus bisa terukur ataupun relevan dengan waktu yang kita rencanakan, yaitu konsep juga yang harus dikenali ketika kita melakukan evaluasi ya. Kemudian yang keempat adalah halayak yang disasar ya. Konsep halayak yang disasar ini kita harus jelaskan dulu siapa halayaknya sehingga akan tepat dalam evaluasinya ya. Kemudian yang kelima ya, strategi yang mendukung tujuan komunikasi ya. Strateginya apa yang kita akan yang telah kita gunakan untuk campaign tersebut ya. Jadi tujuan komunikasi sudah kita tetapkan, strateginya apa, itu yang kita evaluasi, bukan hal lain ya. Yang keenam atau yang terakhir adalah message disiplin, yaitu bagaimana pesan-pesan yang kita kirimkan atau pesan-pesan yang kita buat itu konsisten ya. Jadi dalam perencanaan komunikasi strategis kita bisa evaluasi apakah pesan tersebut konsisten. Jadi kedisiplinannya itu dalam kaitan dengan konsistensinya ya. Misalnya kita sudah mendukung atau kita membuat sebuah campaign kebersihan lingkungan atau kepedulian lingkungan, tapi kemudian besoknya foto-foto yang ditampilkan nggak sesuai, nah itu pesannya udah nggak konsisten. Jadi harus misalnya di media sosial kita itu konsistensinya harus ada, tematiknya atau konsep yang dibuat sudah harus ada. Jadi yang harus diukur itu ada 3 ya, apakah tujuan komunikasinya tercapai atau capaian tujuan komunikasi. Yang kedua adalah melakukan tracking terhadap kegiatan komunikasi ya, melihat bagaimana kegiatan komunikasi itu berlangsung. Yang ketiga adalah mengukur dampak komunikasi ya. Jadi kalau bisa dilihat 3 hal ini yang biasanya ada dalam evaluasi program komunikasi di sebuah organisasi non-profit ataupun organisasi nirlaba ya. Tujuan komunikasinya apa di awal organisasi nirlaba tersebut, sehingga kita akan mengukur apakah tercapai tadi, capaiannya sampai mana. Kemudian men-tracking tadi kegiatan komunikasi sudah sampai mana. Kalau target sasaran kita seluruh penduduk kota gitu misalnya, sudah sampai mana trackingnya gitu ya. Atau misalnya kota-kota kecil di Jawa Tengah gitu, kita men-tracking sudah sampai di mana kota-kota yang kita jangkau ya. Mengukur dampak komunikasi ini sebenarnya banyak sekali teori ataupun pendekatan yang bisa digunakan ya, tapi biasanya dampak komunikasi yang biasa dilihat adalah bagaimana respon halayak terhadap pesan yang kita kirimkan ya, apakah dia mau bergerak atau berubah sesuai dengan pesan yang dikirimkan atau isu yang dikirimkan oleh organisasi sosial ya. Jadi mau berubah atau mau menjalankan campaign yang dilaksanakan, itu yang diukur ya.
Kemudian alat evaluasi ya. Jadi ada beberapa alat evaluasi yang kita bisa kenali, yaitu bisa dengan grup focus group discussion ya. Jadi untuk bisa mengenali pemahaman halayak terhadap isu. Dari diskusi tersebut, grup diskusi kita bisa itu tadi ya, mengkategorisasi, mengidentifikasi bagaimana pemahaman halayak. Yang kedua, kita bisa melakukan clipping ya. Clipping itu menggunting-gunting pemberitaan di media, atau kalau di era digital ini maka kita mengumpulkan berbagai artikel di media massa, di online, kemudian kita kategori isu ataupun pemberitaan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan survei ya, membagikan kuesioner, kemudian kita tentukan sampelnya, kita bagikan kuesioner, itu menjadi alat evaluasi ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang monitoring dan evaluasi dan berbagai alat yang bisa digunakan ya, sehingga tujuan komunikasi dari organisasi sosial ataupun non-profit organization ini bisa dimonitoring dan dievaluasi untuk keberlanjutan ya. Jadi tujuan utamanya adalah keberlanjutan dari campaign ataupun program organisasi sosial tersebut. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu.